Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Abdul Rafi, UGM 3219110085, Prodi PPTMO Reguler 4A. Baik, kali ini saya akan mempresentasikan UTS yang telah diberikan oleh Pak Tony tentang mendownload sebuah jurnal atau artikel dan kemudian dipresentasikan di sini. Baik, saya akan mempresentasikan tentang pengaruh putaran spindel utama mesin bor terhadap keausan pahat, bor, dan parameter pengeboran pada proses pengeboran dengan bahan baja. Baik, intisarinya, produk berkualitas diperoleh dari permesinan yang baik, dan produk yang baik terdapat karena menggunakan sudut pahat yang tepat pada saat proses pengerjaan. Dalam penggunaannya, pemakaian elemen-elemen potong khusus pahat sangat berpengaruh pada kualitas dan kualitas produk. Nah, jadi pemakaian elemen-elemen potong ini, pokoknya pemakaian elemen pahat itu sangat berpengaruh ya, teman. Untuk meminimalisir kerugian yang diakibatkan oleh keausan pahat potong digunakan langkah-langkah strategis, diantaranya dengan mengetahui batas kecepatan yang sesuai antara bahan dari pahat dan benda kerja. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa besar pengaruh pada kecepatan putaran spindel mesin pada proses pengeboran baja karbon rendah terhadap keausan pahat high speed steel. Baik, kita lanjut saja dari pendahuluan ya. Perkakas potong cutting tool adalah bagian yang paling kritis dalam suatu proses permesinan. Pemilihan pahat potong berdasar pada materi yang dipotong, karena pemilihan pahat bor ini sangat berpengaruh terhadap parameter pemotongan seperti gaya pemotongan daya pemotongan, waktu pemotongan, dan volume pemotongan, serta akan menentukan suatu proses permesinan, diantaranya akan mempengaruhi keausan pahat bor atau cutting tool. Dalam proses permesinan yang sering mengalami pergantian adalah pahat cutting tool. Jadi pahat merupakan komponen produksi yang dapat habis dipakai dan harganya relatif mahal. Pahat akan mengalami keausan setelah digunakan untuk pemotongan. Semakin besar keausan pahat, maka kondisi pahat akan semakin kritis. Jika pahat terus digunakan, maka keausan pahat akan semakin cepat dan menyebabkan bubul pahat akan rusak. Nah, jadi ketika pahat ini semakin sering digunakan, ya lama-kelamaan akan menjadi rusak. Ya, kerusakan yang fatal tidak boleh terjadi pada pahat sebab gaya pemotongan yang besar akan merusakkan pahat bor, mesin perkakas, serta benda kerja dan dapat membahayakan operator serta berpengaruh besar pada toleransi geometrik dan kualitas permukaan produk. Nah, jadi jika menggunakan pahat yang rusak, maka hasil barang yang dipahatnya itu nggak bagus ya, teman-teman. Pemilihan bahan pahat dan material yang dipotong serta kondisi pemotongan yang tidak tepat akan berpengaruh terhadap keausan pahat. Oleh karena itu, perlu diketahui pengaruh kecepatan putaran poros utama spindel mesin bor terhadap keausan pahat bor dan parameter pengeboran, antara lain gaya pengeboran, waktu pengeboran, energi listrik yang diperlukan untuk pengeboran, dan volume pengeboran. Nah, dari runutan masalah jurnal ini, pemotongan logam akan menimbulkan geram atau chip sebagai akibat dan gerak pemotongan, dan gerak makan feed movement yang masing-masing gerak dilakukan oleh benda kerja dan atau perkakas serta kombinasinya. Oleh karena itu, hal ini maka di dalam kerjanya mesin perkakas mempunyai sistem mekanis yang bermacam-macam.
untuk mengubah gerak putar menjadi gerak yang sama atau yang lain, dipercepat atau diperlambat disesuaikan di antara bahan pahat dan bahan yang akan dibor. Apabila gerak putar yang akan dipilih dalam penelitian ini adalah 430,545 dan 700 putaran per men, kemudian dianalisa pengaruhnya terhadap kausan sudut mata pada pahat bor dan parameter pengeboran. Baik, terus di sini ada batas masalah, manfaat penelitian. Nah, dari manfaat penelitian jurnal ini, penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi mengenai pengaruh kecepatan poros utama spindle mesin terhadap keausan mata pahat bor dan elemen-elemen pemotong mesin bor seperti daya pengeboran waktu, pengeboran energi listriknya, dan volume gram atau chip yang dihasilkan pada pengebor pada proses pengebor. Jadi kita lanjut. Nah, kita lanjut ke elemen pahat. Body atau badan adalah bagian pahat yang dibentuk untuk mata potong atau tempat untuk sisipan pahat. Terus ada yang kedua, elemennya pemegang, gagangan atau shank adalah bagian pahat yang dipasangkan pada mesin perkakas. Bila bagian ini tidak ada, maka fungsinya diganti lubang pahat. Nah, jadi apabila pemegang ini tidak ada, ya jadinya fungsinya untuk lubang pahat ya. Terus kemudian ada sumbu pahat. Sumbu pahat atau tool axis adalah garis maya yang digunakan untuk mendefinisikan geometri pahat. Umumnya merupakan garis tengah dari pemegang. Nah, kemudian ada bidang pahat. Merupakan permukaan aktif pahat. Setiap pahat mempunyai bidang aktif sesuai dengan jumlah mata potongnya atau tunggal atau jamak. Dua bidang aktif dari pahat adalah pertama bidang geram adalah bidang tempat geram mengalir, bidang gram. Kemudian bidang utama atau mayor adalah bidang yang menghadap permukaan transien dan benda kerja. Kemudian ada mata potong, merupakan tepi bagian gram yang aktif memotong. Ada dua jenis mata potong, yaitu mata potong utama dan mata potong bantu. Nah, contohnya seperti ini. Nah, ini yang disebut tadi pemegang, ya, dan kemudian ini sumbu pahat, ya, ini sumbu pahatnya, ini pemegangnya. Berikut ini elemen pahat bor. Nah, sudut mata. Untuk mendapatkan pelayanan yang baik dari sebuah pengeboran, maka penggerindranya harus baik. Sudut mata harus tepat dan sesuai bahan yang harus dibor. Nah, jadi kalau misalkan pada saat ngebor itu tidak boleh miring atau ya pokoknya harus lurus 180 derajat lah ya. Terus lurus, tidak boleh pada saat pengeboran itu 45 derajat atau 15 derajat, itu bakal merusak pahat bornya. Sudut mata harus tepat dan sesuai bahan yang harus dibor. Sudut mata yang biasa pada pengeboran komersial pada umumnya adalah 118 derajat yang cukup memudahkan untuk baja lunak. Nah, jadi untuk pengeboran ini sebenarnya menyesuaikan pada benda kerja yang ingin dibor, yang cukup memudahkan untuk baja lunak, kuningan, dan bahan pada umumnya. Untuk bagian yang lebih keras, maka sudut mata pahat lebih besar dan akan lebih memberikan prestasi yang lebih baik. Nah, contohnya seperti ini ya. Ini contoh gambar dari lihat sudut mata bor. Temperatur. Seperti pada semua operasi logam, energi yang dihasilkan dalam operasi pengeboran diubah menjadi panas, yang mana pada akhirnya akan menaikkan temperatur pada daerah pengeboran tersebut. Dan dengan naiknya kecepatan potongan muka otomatis, panas yang dihasilkan juga meningkat.
hampir semua energi pengeboran diubah menjadi energi panas atau laju panas yang ditunjukkan oleh daya pengeboran melalui proses gesekan antara gram atau metal dengan pahat serta antara pahat dengan benda kerja. Dan semakin tinggi kecepatan putaran spidel mesin bor, maka semakin besar persentase panas yang terbawa oleh gram atau metal. Nah, jadi semakin besar tekanan atau dorongan yang dilakukan oleh pengeboran itu, maka pahat dan benda pahatnya serta benda pahat akan semakin panas yang terbawa oleh gram atau metal. Pengetahuan perihal kenaikan temperatur perlu diperhatikan akan kenaikan temperatur. Nah, apabila semakin panas, ada penyebabnya yang menyebabkan hal-hal yang tidak diinginkan antara lain bisa mempengaruhi kekuatan, kekerasan, dan keausan pada pahat bor, menyebabkan perubahan dimensi benda kerja, sehingga akan sulit memperoleh ketelitian yang baik, dapat mempengaruhi kerusakan sehingga akan mempengaruhi umur pakai mesin perkakas atau mesin bor. Jadi apabila dipakainya kurang bagus atau selalu memaksakan, nah maka hasilnya umur pakai mesin bor ini tidak akan lama, seperti itu ya. Kemudian dapat mempengaruhi umur pakai pahat sehingga pemakaian pahat tidak efisien. Oke, lanjut. Sebagai tambahan, perkakas potong merupakan subjek yang terdiri dari gradien temperatur yang disebabkan oleh momen penutir dan pengeboran. Oleh sebab itu, pada pengoperasian pengeboran gesekan yang lebih pada sudut mata bor, dengan geram dan benda kerja, maka sumber panas utama timbul pada saat pada sudut mata bor. Ini metode penelitiannya, bahan-bahannya, persiapan bahan. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen bahan pahat bor yang dipilih HSS High Speed Steel dengan diameter 6 mm, unsur paduan 3,8 sampai 4,6%, chromium dan 8,5 sampai 19%. Nah, terus kekerasannya dapat mencapai 62 sampai 65 HSP, ketahanannya temperaturnya sampai 600 derajat Celcius, dan benda kerja dan dari bahan baja 60 dan dimensi sampel dengan ukuran panjang X, lebar X, dan tebal 120 mm kali 50 mm 15 mm. Kemudian dilakukan sebanyak 5 kali. Kemudian ada penimbangan pengukuran tomat crow, pahat sebelum pengeboran, operasional pengeboran. Nah, pahat bor yang telah dipersiapkan kemudian dicekam pada arbot, diikat dengan spidel poros utama mesin, dan selanjutnya dilakukan pengerjaan pengeboran pada benda kerja yang telah dipit pada ragum. Pada proses pengeboran ini dilakukan tanpa media pendinginan. Dalam percobaan ini hanya menggunakan variasi kecepatan putaran saja. Di sini penelitian dilakukan dengan menggunakan variasi kecepatan dengan mengatur kecepatan spindel utama dengan kecepatan 430 rpm, 545 rpm, dan 700 rpm secara bergantian. Kemudian sini ada foto makro, neraca digital. Nah, kita langsung saja ke pembahasan. Hasil pengujian keausan pahat bor HSS High Speed Steel dengan cara penimbangan dan keausan perubahan sudut mata bor. Nah, setelah pahat digunakan, pengeboran dan dengan variasi kecepatan putaran yang tadi disebutkan ya, ada 430 rpm, 545 rpm, dan 700. Selanjutnya pahat tersebut ditimbangkan, kemudian diambil foto makronya, dan hasil percobaan tersebut dianalisa dan didokumentasikan.
hasilnya seperti pada tabel 1 dan tabel 1 dan 2 seperti ini ya teman-teman ya. Nah, jadi ketika putaran 430 rpm sudut matanya dan besar sudutnya 118 dan 118,1, berarti nilai keausan sudutnya 0,1. Dan kemudian sudut pengaman potong dan di tiap kecepatan ini beda-beda ya. Di 545 dia menambah nilai keausan sudutnya 0,2, beda dengan kecepatan 430. Dan untuk yang putaran 700 rpm ini besar sudutnya menambah nilai keausan sudutnya bertambah jadi 0,3%. Sudut pengaman potongnya 0,35, ini 0,3, sudut tepi pahatnya 0,4. Nah, dari tabel 2 hasil penimbangan bor, hasil uji berat RPM-nya ini kan 130. Nah, ini pengeboran tadi seperti yang kita bilang dilakukan setelah banyak 5 kali. Berat awalnya untuk pengeboran, berat awalnya itu sama semua, dan berat akhirnya ini berbeda-beda ya teman-teman. Dari yang 430 rpm itu ternyata lebih besar, jadi pada saat kecepatan 430 rpm, berat akhir dari mata bor ini, pahat bor ini sebesar 15,92 gram. Dan untuk yang 500 15,90 gram, yang 700 itu 15,88 gram. Nah, dapat diketahui keausannya itu untuk yang 430 rpm 0,11, 545 rpm 0,13 gram, dan 700 rpm 15 gram. Jadi bukti ya, apabila semakin cepat putaran rpm pada bor, maka keausan ini akan lebih besar. Nah, pada kecepatan potong yang tinggi, yaitu pada putaran 700 rpm, pertumbuhan keausan sudut mata pahat, sudut pengaman, dan sudut tepi pahat lebih besar bila dibandingkan pada kecepatan putaran 545 dan 430 rpm. Mengapa? Hal ini disebabkan karena mekanisme abrasi dan keausan dan kerusakan karena bidang tepi pahat yang terjadi karena gesekan antara pahat dan benda kerja menjadi lebih besar. Sebaliknya, untuk kecepatan potong yang rendah pada putaran 430 rpm, mekanisme kerusakan pahat dan kehilangan berat menjadi lebih kecil. Hal ini data-datanya terdapat pada tabel 1 dan 2 tadi ya. Pada kecepatan potong yang tinggi, mekanisme penyebab keausan lebih disebabkan oleh proses difusi, oksidasi, dan deformasi plastik, di mana pada kecepatan tinggi, gram BW atau bulk of edge tidak terbentuk dan kondisi aliran gram pada flow zone lebih teratur. Keausan ini disebabkan pada proses pemotongan. Pada proses pemotongan yang timbul panas akibat gesekan antara pahat dan benda kerja, sehingga menimbulkan gaya pengeboran untuk ketiga variasi putaran sebesar 164,72 kg. Untuk variasi putaran poros utama mesin besarnya, daya untuk putaran 430 rpm, 540 dan 700 rpm masing-masing sebesar 220 watt, 276 watt, dan 374 watt. Kenaikan daya pada putaran 700 menyebabkan kenaikan temperatur pada pahat akibat gesekan dengan benda kerja, sehingga menyebabkan pahat yang digunakan pada putaran spin dalam mesin 700 rpm mengalami keausan yang lebih besar. Bila dibandingkan dengan putaran spindle 430 rpm. Adapun hubungan antara daya yang dihasilkan waktu pengeboran, energi listrik yang dibutuhkan, serta volume total yang dihasilkan dengan putaran poros utama atau spindle mesin dapat dilihat pada grafik 3-6 ini. Nah, jadi
Pada putaran ini, semakin cepat putaran, maka grafiknya akan semakin naik. Jadi untuk ini sudut matanya, kemudian sudut pengamannya, dan sudut tepinya. Nah, jadi apabila kecepatan RPM 700, maka dia akan naik jadi 0,4. Ini tingkat keausannya atau perubahan sudut. Nah, kemudian pada kecepatan potong yang tinggi, yaitu pada putaran 700 rpm, pertumbuhan keausan sudut mata pahat, sudut pengaman, dan sudut tepi pahat lebih besar bila dibandingkan pada kecepatan putaran 545 dan 430 rpm. Hal ini disebabkan karena mekanisme abrasi keausan bidang tepi pahat yang terjadi gesekan benda kerja menjadi lebih besar. Nah, kemudian ini dia grafik-grafiknya. Nah, grafik kehilangan burr edge, ini putaran mesinnya. Ya, bisa kita lihat ya, ini grafik-grafik ketika putaran, ini gram yang dihasilkan. Kemudian daya pemotongannya atau wattnya, ketika kita lebih tinggi menggunakan RPM, maka dia akan wattnya itu semakin naik tinggi. Nah, kemudian waktu pemotongan. Nah, ketika waktu pemotongan itu lebih cepat, maka dia waktunya akan lebih singkat. Itu putaran per menitnya akan lebih singkat. Nah, kemudian energi listrik kWh-nya, terus gram yang dihasilkan. Nah, kemudian kesimpulan yang diperoleh berdasarkan hasil dari data penelitian dan pembahasan pada pengujian ini, maka dapat dihasilkan kesimpulan sebagai berikut. Pengaruh putaran poros utama spindel. Mesin bor mempengaruhi perubahan sudut potong pada pahat bor tersebut. Adapun perubahan sudut terbesar pada RPM yang besarnya adalah terbesar sudut potong pada pahat bor tersebut. Adapun perubahan sudut terbesar pada ketiga putaran terjadi pada putaran 700 rpm yang besarnya adalah keausan sudut mata potong sebesar 0,3 derajat, keausan sudut pengaman pemotong sebesar 0,3 derajat, dan keausan sudut tepi sebesar 0,4 derajat. Yang nomor 2, pengaruh putaran poros utama spindel. Mesin bor mempengaruhi perubahan sudut potong pada pahat bor tersebut. Adapun perubahan sudut terkecil pada ketiga putaran terjadi pada putaran 430 rpm yang besarnya adalah sudut mata sebesar 0,1 derajat, keausan sudut pengaman pemotong sebesar 0,1 derajat, dan keausan sudut tepi sebesar 0,2 derajat. Kemudian yang ketiga, pengaruh putaran spindel utama atau mesin bor menghasilkan parameter pemotong sebagai berikut, yaitu besarnya daya yang dihasilkan, waktu pengeboran dan energi listrik yang dihasilkan, serta volume gram yang dihasilkan. Pada putaran masing-masing putaran yang 430, 540, dan 700 rpm masing-masing memiliki 22 watt, 276 watt, dan 374 watt, 0,13 menit, 0,10 menit, dan 0,1 menit. Kemudian memiliki daya listrik yang 44 kali 10 kWh, 45 kali 10 minus 8 kWh, 63 kali 10 minus 8 kWh, dan volume total yang dihasilkan adalah untuk yang 430 12,152 mm persegi per menit, 15.402 per menit, dan untuk yang 730 rpm sebesar 19.782 mm per menit. Nah, jadi mungkin itu saja materi yang dapat saya sampaikan pada hari ini. Nah, dapat kita ketahui apabila
mesin bor. Apabila mesin bor sering kita gunakan dan selalu digunakan pada kecepatan yang lebih tinggi atau yang lebih cepat, akan terjadi keausan yang sangat besar seperti yang dicontohkan pada artikel ini. Mungkin sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.